Panduan mengikuti ibadah online. Siapkan hati dan diri Anda untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari ikut berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan selama ibadah. Apabila diperlukan, Anda dapat mencatat khotbah yang disampaikan. Mari alami hadirat dan lawatan Tuhan hingga ibadah selesai. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh memasuki minggu yang ketiga dari bulan Juli, bulan yang penuh kasih Tuhan, penuh mujizat daripada Tuhan. Hari-hari ini kita akan melihat, kita akan menyaksikan mujizat-mujizat Tuhan boleh terjadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya hari-hari ini. Amin. Pada saat banyak masalah, pasti banyak mujizat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan buat saudara dan saya. Sehingga mulut kita boleh penuh dengan pujian, hati kita boleh melimpah dengan ucapan syukur. Karena kita boleh melihat akan mujizat dan kebaikan daripada Tuhan. Kita satukan hati kita pada hari ini, kita akan berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, bersiap kasih-Mu ya Allah. Engkau sungguh baik buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat rahmat dan kebaikan anugerah-Mu Tuhan yang terus Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Bapak, kalau sepanjang hari ini Bapak, setiap umat-Mu Tuhan beribadah Tuhan, ibadah online maupun ibadah tatap muka ya Bapak di seluruh dunia ya Abba, kiranya Engkau boleh hadir Tuhan dalam ibadah lepas ibadah Tuhan di seluruh dunia pada hari ini ya Bapak. Urapi hamba-hamba-Mu Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi bibir hamba-Mu, taruh perkataan-Mu, taruh firman-Mu Tuhan. Dan biar firman-Mu boleh menjadi rema Tuhan buat jemaat-Mu ya Abba. Sehingga jemaat-Mu yang boleh mendengarkan firman-Mu, mereka boleh Tuhan Yesus menjadi kuat hari-hari ini. Mereka boleh Bapa menerima kesembuhan, mereka boleh menerima pemulihan, mereka boleh bangkit Tuhan, iman mereka boleh bangkit, percaya mereka boleh kuat Tuhan hari-hari ini ya Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mau bawa Tuhan setiap gembala, otoritas kami Tuhan, tudung rohani kami ke dalam tangan-Mu ya Allah. Untuk Gembala GBK atau Subroto, Bapak Pendeta Dr. Nikono Harjo Tuhan, beserta keempat wakil Gembala Sidang Tuhan, serta seluruh keluarganya Tuhan, untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu, jaga dan para malaikat-Mu Tuhan. Kau yang mengurapi hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Juga buat Gembala CK2 Tuhan, Bugem Ocen Tuhan, Pak Gem Wimbi, Bugem Rindan Tuhan Yesus, kami mau bawa siap tudung rohani kami Tuhan. Biar kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan mereka. Taruh isi hati-Mu dalam hati hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk boleh membawa setiap jemaat-Mu Tuhan, boleh hari-hari ini semakin serupa Tuhan dengan Engkau ya Bapa, menjadi mempelai-Mu Tuhan Yesus. Hari-hari dipersiapkan menjelang kedatangan-Mu kali yang kedua ya Bapa. Berikan kesehatan, jagai Tuhan setiap hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Kami juga mau bawa bangsa kami dalam tangan-Mu, bangsa Indonesia Tuhan. Bapak, kami percaya kasih-Mu hari-hari tercurah atas bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Talau hingga Pulau Rote Tuhan. Kasih-Mu boleh Bapak tercurah Tuhan dengan luar biasa hari-hari ini ya Bapak. Sehingga Bapak, banyak orang boleh mengenal Engkau, banyak orang boleh berlutut kepadamu, menyembah Engkau dan mengaku bahwa Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak, kami berbawa Tuhan Yesus untuk pemerintahan kami, untuk Presiden Joko Widodo Tuhan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin Tuhan, segenap jajaran menteri, semua lembaga tinggi negara Tuhan, juga untuk TNI Polri Tuhan Yesus hari-hari ini Tuhan. Biar Bapak hikmat-Mu Kau curahkan, Kau limpahkan Bapak. Kami percaya Tuhan Indonesia akan mengalami kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia boleh lepas daripada COVID-19, Indonesia boleh lepas dari resesi ekonomi, karena kasih-Mu Tuhan boleh tercurah atas Indonesia. Karena ada kebangkitan di Indonesia, karena api Pentakosta ketiga terjadi di Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat-Mu juga boleh bangkit Tuhan hari-hari ini Tuhan. Seluruh Indonesia Tuhan boleh bangkit memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau bawa juga Bapak kota Jakarta Tuhan Yesus. Kota Jakarta Bapak, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Timur, Jakarta Pusat, Kepulauan Seribu,
dan juga setiap daerah penyangga Tuhan, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Kau yang memberkati Jabodetabek Tuhan Yesus, damai sejahtera-Mu Tuhan Kau limpahkan dan Kau curahkan Bapak juga buat gubernur kami, wakil gubernur kami, setiap wali kota, setiap camat, lurah Tuhan, RW, RT Tuhan. Bapak biar takut akan Engkau, hikmat-Mu Tuhan boleh memenuhi Tuhan pemerintahan daerah kota Jakarta ya Bapak. Jakarta aman, Jakarta damai sejahtera, Jakarta diberkati. Terima kasih Tuhan, kami juga mau bawa untuk Mampang Perapatan dan sekitarnya ya Bapak. Kiranya Engkau juga melawat Mampang Perapatan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hari-hari ini Tuhan kasih-Mu sedang Kau curahkan atas Mampang Perapatan ya Bapak. Sehingga banyak orang boleh bertemu dengan Engkau secara pribadi, mengenal Engkau Tuhan dan mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam setiap kehidupan warga Mampang Perapatan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Kami mengucap syukur, kami juga mau bawa Tuhan untuk umat pilihan-Mu Tuhan, bangsa Israel Bapak. Bapak kami mau berdoa Tuhan, berkati bangsa Israel ya Allah. Kami berdoa berkati bangsa Israel Tuhan Yesus hari-hari ini ya Bapak. Bapak kami juga minta Bapak belas kasihan-Mu Tuhan untuk bangsa Israel Tuhan. Singkapkan siap selubung rohani Bapak di mata mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melihat bahwa Engkau 2000 tahun yang lalu sudah datang ke dunia untuk boleh menebus setiap kehidupan mereka, sehingga mereka boleh tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah yang mereka nanti-nantikan sejak beribu-ribu tahun yang lalu Tuhan, sejak zaman nenek moyang mereka Tuhan. Bapak singkapkan Tuhan selubung rohani mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapak, dan kami juga mau bawa setiap jemaat-Mu ya Bapak, jemaat GBI Mampang Perapatan Tuhan, yang saat ini Bapak sedang sakit, Kau yang sembuhkan. Kalau saat ini Bapak sedang lemah, Kau kuatkan Tuhan. Kuatkan setiap lutut yang goyah Tuhan. Kuatkan Tuhan dan juga berikan mujizat-Mu Tuhan, berikan pertolongan-Mu Bapak untuk setiap anak-anak-Mu Bapak hari-hari ini ya Bapak, sehingga mereka boleh melihat dan menyaksikan akan kasih-Mu, sehingga mereka boleh melihat Tuhan Yesus bahwa Engkau sungguh baik buat setiap kehidupan mereka, dan mulut mereka boleh penuh dengan pujian, hati mereka boleh penuh dengan limpah ucapan syukur karena perbuatan ajaib Kau lakukan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kuatkan mereka Tuhan hari-hari ini ya Allah. Bukakan, singkapkan Tuhan siap selubung rohani mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melihat Engkau, mereka boleh melihat kebaikan dan kasih-Mu Tuhan hari-hari ini ya Abah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami berdoa Bapak dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kiranya Engkau yang memegang setiap kami Tuhan. Kiranya Engkau yang menjamah Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun setiap jemaat-Mu ini boleh menonton Tuhan, boleh berada ya Bapak. Lembutkan setiap hati kami Tuhan, untuk boleh menerima firman daripada Engkau, sehingga firman yang boleh keluar dari bibir hamba-Mu Tuhan boleh Bapak menjadi rema Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Allah. Kami semakin serupa hari-hari ini Bapak dengan Engkau ya Bapak, dan kami juga boleh meresponi Tuhan, mana api Pentakosta ketiga boleh terjadi, api Pentakosta ketiga boleh tercurah hari-hari ini di bangsa kami, di kota kami, di daerah kami Tuhan Mampang Perapatan, bahkan dalam keluarga kami Tuhan. Lawat Tuhan keluarga lepas keluarga, lawat rumah lepas rumah Tuhan. Dalam ibadah-ibadah kami Tuhan Yesus, Kau boleh hadir Tuhan, Kau yang hadir ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, dan biar hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan setiap doa ini. Mari kita semua yang sepakat katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan dari Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan 3. Perikopnya berjudul kerinduan kepada Allah. Ayat yang pertama, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ayat yang kedua, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Ayat yang ketiga, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaan. Biar hari-hari ini kita boleh merindukan Tuhan. Biar hari-hari ini kita boleh tahu
bahwa kita dapat cakap menanggung segala perkara hanya di dalam Dia, hanya di dalam Tuhan. Buka hatimu, pandang Tuhan. Persilakan Tuhan untuk boleh memimpin setiap kehidupanmu. Dan biar seperti Daud kita boleh belajar. Biar mulut kita boleh menaikkan pujian, menaikkan kerinduan kita kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan hari-hari ini. Kita akan naikkan pujian ini. Kerinduanku, yes Lord. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia, mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Sembahkan dalam roh dan kebenaran, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kita mau ulang dari awal. Katakan, kerinduanku datang padamu. Kerinduanku. Ini doa kami. Ini kerinduan kami Tuhan untuk datang padamu ya Allah. Yes Lord. Ya Allah mulia, mawar Syaron, ku cinta. Mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku, Kaulah rajaku dan sahabatku, dan sahabatku terindah. Yes Lord, termanis Engkau. Naikkan pujian dengan sungguh-sungguh, katakan, ku sembahkan, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami mau sembah Kau Tuhan, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini setiap kami yang dimana kami boleh naikkan sembah kami, naikkan doa, naikkan pujian kami dalam roh dan kebenaran ya Allah. Sebab tiada yang sanggup seperti Engkau ya Allah. Sekali lagi katakan, ku sembahkan Tuhan. Yes Lord, kami mau menyembah Engkau
dalam roh. Kiara labaya syara labaya sande. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Puji Dia, sembah Dia. Yara lana baya shanda yara lana baya se. Kira yara lana bata kaya lana baya sanda. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Allah. Kami mencintai-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Yesus Tuhan. Yara lana baya syara lana baya so. Yara lana baya syara lana baya sanda. Kira yara lana baya se. Yes Lord. Yara lana baya sanda yara lana baya seki. Yara lana baya taka yara lana baya shanda yara lana baya so. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Selama-lamanya kami menyembah Engkau Tuhan. Selama-lamanya kami meninggikan nama-Mu. Selama-lamanya Bapa kami mau bermazmur bagi Engkau, Hai Allah yang hidup. Sebab Engkau layak disembah Tuhan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kiara labaya syara lana baya se. Kiara lana baya so. Yalah kekuatan kami, Kau Allah pengharapan kami, Yesus Tuhan. Kiara lana baya syara lana bata kaya lana baya se. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiara labaya syara lana bata kaya lana bara labara 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 labara. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Kiara lana baya takaya lana baya se. Yes Lord. Kiara lana bata kaya lana baya sanda yara lana bakaya lana baya nama kaya. Yes. Yes Lord. Kiara lana baya syara lana bakata kaya lana boya sanda. Terima kasih Tuhan. Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik selama-lamanya. Kiara lana baya syara lana baya se. Yes Lord, makasih Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak dikatakan. Layaklah Indonesia, layaklah Indonesia sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak di. Sekali lagi katakan, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak di. Sekali lagi katakan, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus. Beri kemuliaan buat Tuhan, beri
sorak-sorai buat Dia. Haleluya. Layak Bapak ucap syukur Tuhan buat setiap kasih-Mu ya Bapak. Kau Allah yang layak tuh kami sembah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapak kami rindu Tuhan untuk boleh memuji dan menyembah Kau lebih lagi Tuhan. Ada sukacita Tuhan Kau curahkan pada setiap jemaat-Mu Tuhan, di setiap rumah-rumah Tuhan. Ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada kasih-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Kita semua yang rindu dan mau untuk memuji menyembah Tuhan lebih lagi katakan amin. Ada berapa banyak dari kita saudara yang merasakan bahwa Tuhan itu sangat teramat baik dalam setiap kehidupan kita? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Tuhan Yesus itu baik saudara. Untuk beberapa 3 bulan ini mungkin kita, dari setiap kita mungkin ada mengalami masalah hidup, mengalami resesi ekonomi, kita juga terkena mungkin saudara, tapi percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong setiap kita. Amin. Kita mau naikkan pujian kita lebih lagi sama Tuhan, kita mau bersyukur, biar kita perkatakan bahwa Allah itu sangat baik dalam kehidupan kita. Seperti judul lagu satu ini, Allah itu baik. Ditunjukkannya kasih setianya.
Kita mau masih sembah Tuhan lebih lagi. Sebab Tuhan itu teramat baik bagi kita. Saya mau kesaksian bahwa dalam beberapa bulan ini saya beserta tim itu tidak dipekerjakan. Jadi bukan tidak dipekerjakan, tapi lebih kepada ditempatkan di rumah, saudara. Tapi Tuhan masih tetap baik bagi saya, masih tetap baik bagi keluarga saya. Kalau bukan dengan kekuatan kita, kita nggak bisa melalui semua, apalagi dengan pandemi ini. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, saudara. Di seluruh dunia itu benar-benar kacau balau. Perusahaan yang saya juga bekerja, saya puji Tuhan masih bisa bertahan, karena untuk wilayah dunia di perusahaan besar lainnya itu di perusahaan saya tuh sudah ditutup, saudara. Jadi cuman hanya di Indonesia yang masih bertahan. Saya percaya kuasa Tuhan sanggup menyediakan segala sesuatunya. Saya percaya Tuhan yang bekerja bukan karena gagah saya apa, tapi saya percaya Tuhan yang sanggup menyediakan yang terbaik bagi hidup saya, saudara. Mungkin saudara di rumah mengalami banyak masalah, mengalami banyak problema, tapi saya percaya Tuhan kita punya 1000 jalan keluar untuk kita, agar kita tetap mengandalkan Dia, saudara. Jadi jangan pernah putus asa. Kita mau katakan lagi, Tuhan sangat baik. Dia sampai rela mati bagi kita, itu sudah sangat teramat baik, saudara. Yes, haleluya. Kita mau nyanyi lagi, Dia sungguh baik. Amin. Haleluya. Nyatakan dengan iman, saudara. Oh, Yesus itu sangat baik, teramat baik. Amin. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kenanganku. Siapa saudara? Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sama-sama katakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Yes, angkat tanganmu, katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. He is so good, He is so good to me. He is so good to you, Jesus. He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me, Jesus. He's so good to you and me. Kata-kata. He is so good to you. He is so good to me, Jesus. He's so good to you and me. Dengan
Mari kita membaca sama-sama di layar. 1, 2, 3. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Nya. Firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita boleh diberikan keselamatan, itu bukan karena usaha kita, itu bukan karena perbuatan baik kita, tapi hanya karena kasih Tuhan, kasih yang tiada duanya, di mana Dia mau menerima kita pada saat kita berdosa, pada saat kita jauh dari Tuhan, bahkan saat kita tidak layak untuk menerima keselamatan, tapi Dia datang untuk memberikan keselamatan buat saudara dan saya. Siapkan hati kita, kita buka hati kita, kita akan naikkan pujian ini, biar ini boleh menjadi doa kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan, bahwa kasih Tuhan tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu Yesus. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Katakan kau ku kagumi, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya,
hari-hari ini kita merasa bahwa kita nggak layak. Yes, benar, kita nggak layak. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka kita yang tadinya tidak layak itu dilayakkan oleh Tuhan. Bukan karena kuat atau gagah kita, bukan karena perbuatan baik kita, no, tapi hanya karena kasih Tuhan. Kalau kamu hari ini merasa tidak layak, cukup datang kepada Tuhan, cukup buka hatimu, dan Dia akan datang menghampiri engkau. Seperti kisah anak yang hilang. Pada saat anak itu tidak punya apa-apa, dan dia berpikir untuk kembali kepada bapaknya. Dia pikir bahwa dia mungkin gak akan diterima lagi jadi anaknya, tapi minimal untuk jadi hambanya. Tapi apa saudara? Pada saat dia berlambat-lambat, mungkin jalannya sambil menunduk, bapaknya dari jauh itu berlari menghampiri dia. Begitu juga dengan saudara dan saya. Pada saat kita berdosa, kita mungkin berjalan menunduk hari-hari ini karena kita merasa bahwa kita berdosa, bahwa kita enggak layak. Tapi ketahuilah, pada saat kita membuka hati kita, maka Tuhan akan berlari kepadamu. Tuhan rindu untuk hari-hari ini anak-anaknya boleh kembali kepadanya. Biar lagu ini boleh menjadi doa kita. Biar lagu ini boleh kita responi dengan baik, bahwa kasih Tuhan tiada duanya dalam setiap kehidupan kita. Kita mendengar pujian dari awal, katakan belum pernah ada kasih di dunia. Naikkan dengan sungguh-sungguh. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi selain kasih-Mu, Yesus, selain kasih-Mu, Yesus. Dengan kebanggaan, dengan sungguh-sungguh katakan, Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada, Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu. Sekali lagi katakan, Kau ku kagumi, Kau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Engkau telah memilih kami, Engkau telah mengangkat kami pada saat kami berdosa. Sampai kini kami akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap, kami rindu untuk mendengarkan firman daripada Engkau Tuhan, melalui hamba-hamba-Mu ya Allah. Siapkan hati kami Tuhan, bicara hati kami, kita boleh jadi tanah hati yang baik, tanah hati yang gembur, sehingga setiap firman boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami ya Allah. Kami siap menerima firman daripada Engkau. Kita semua yang siap untuk menerima firman Tuhan, katakan amin. Shalom semuanya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Di sini Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Pada waktu Tuhan Yesus berada di bumi ini, Tuhan Yesus melayani di Yerusalem, di Yudea, dan di Samaria. Tetapi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, kita yang percaya bahkan akan melayani sampai ke ujung-ujung bumi. Jumlah mujizat yang dilakukan oleh kita yang percaya jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Hal ini berarti setelah Tuhan Yesus berada di sorga, Tuhan Yesus menyediakan pengurapan dan berkat double portion kepada kita yang percaya. Double portion bukan hanya berarti 2 kali lipat, tetapi juga berarti berlipat-lipat kali ganda. Amin. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau menerima berkat atau pengurapan double portion? Boleh angkat tangan saudara. C.D. Jacobs bernubuat bahwa Pentakosta tahun 2020 tidak sama dengan Pentakosta sebelumnya. Dikatakan bahwa kita sedang memasuki Pentakosta dari Pentakosta, yaitu Pentakosta yang ketiga, di mana ini adalah pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk itulah Tuhan Yesus memperlengkapi kita dengan pengurapan double portion. Setelah Roh Kudus dicurahkan pada waktu Pentakosta yang pertama, maka salah satu tanda yang terjadi pada waktu itu adalah perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini, pengertian dari murid-murid Tuhan Yesus adalah bahwa keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi dengan adanya peristiwa Cornelius yang bukan orang Yahudi bertobat, dipenuhi dengan Roh Kudus, berbahasa roh, dan menerima baptisan air, maka dengan perdebatan yang cukup panjang, akhirnya dengan kesaksian Petrus, para rasul dan seluruh orang percaya di Yudea dapat menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Dan ini pasti akan menyebabkan perubahan paradigma dalam cara penginjilannya. Demikian pula hal ini terjadi dalam era Pentakosta ketiga ini. Yang jelas dengan adanya pandemi COVID-19 akan terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan untuk terjadinya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Hal yang pertama adalah yang tadinya kita ibadah secara offline, sekarang berubah menjadi ibadah secara online. Tadinya kita beribadah di gedung gereja, kita bersekutu bersama-sama, bisa berjabatan tangan, saling berpelukan, menyatakan kasih kita, melakukan penumpangan tangan. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Kita memasuki new normal. Ibadah offline digantikan menjadi ibadah secara online. Terus terang, saya tidak mengerti sepenuhnya dengan adanya perubahan ini. Tapi Tuhan menyuruh saya untuk melakukan seperti apa yang terdapat dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Itulah yang saya lakukan hari-hari ini. Saya percaya justru dengan adanya perubahan paradigma dalam pelayanan ini,
pasti akan terjadi penuaian jiwa yang jauh lebih besar dibandingkan pada waktu kita menggunakan cara yang lama. Hal yang kedua, untuk terjadinya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir, Tuhan berkata akan terjadi kebangkitan generasi muda. Russell Evans, gembala sidang dari Planet Shaker, Melbourne, pada tahun 2017 mendapat penglihatan tentang Indonesia. Bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan luar biasa di Indonesia. Dia melihat jutaan anak-anak muda dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Tidak kompromi terhadap dosa. Dan akan memenangkan banyak jiwa. Generasi anak muda ini kita sebutkan di generasi Yeremia. Awal Januari tahun 2020. Para aras nasional dan para pemimpin Kristen berkumpul untuk membicarakan langkah konkret yang akan dilakukan sebagai respon terhadap komitmen para pemimpin Kristen sedunia di Swiss tahun 2017 tentang misi yang akan dikerjakan bersama-sama, di mana hal ini juga diresponi oleh Indonesia di Brastagi, Sumatera Utara pada tahun 2018. Dengan perkataan lain, ini membicarakan tentang langkah konkret yang akan dilakukan oleh seluruh gereja untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Hasil dari pertemuan para pemimpin Kristen awal Januari 2020 itu, bahwa apa yang akan dilakukan ke depan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus akan menunggu sepulangnya saya dari pelayanan di Brasil. Di Brasil, saya melayani KKR untuk generasi muda yang berusia rata-rata sekitar 24 tahun. Yang diadakan di 3 stadion besar. Jumlah yang hadir sekitar 180.000 orang. Waktu saya bertemu dengan para pemimpin di Brasil, kami sama-sama mendapatkan pengertian bahwa kegerakan orang-orang muda dunia akan dimotori oleh 2 bangsa, yaitu Indonesia dan Brasil. Katakan amin. Sepulang dari Brasil, ada 2 hal yang didapatkan. Yang pertama, gerakan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus akan dimotori oleh generasi muda. Yang kedua, kita disuruh berpuasa dari tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April selama 40 hari. Dan dilanjutkan sampai dengan 30 Mei. Jadi total kita berpuasa 91 hari. Setelah 1 hari kita berpuasa, tepatnya tanggal 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa COVID-19 masuk ke Indonesia. Mulai saat itu kita merasakan bagaimana Tuhan memproses gerejanya. Kita dibersihkan, dimurnikan, ditata ulang oleh Tuhan. Kita memasuki new normal, dimensi yang baru, paradigma yang baru dalam pelayanan. Semua ini untuk mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pada suatu hari ketika saya sedang membaca 1 Raja-Raja 20 ayat 13 sampai dengan 22. Tiba-tiba saya menerima WhatsApp dari Bapak Peter Faraknimela. Saya diminta untuk membagikan apa yang ada di dalam hati saya untuk generasi Yeremia pada acara live streaming Generasiku Bangkit yang kedua dengan tema Finishing a Great Commission pada tanggal 26 Juni 2020. Terus terang saya kaget, surprise. Sebab kalau kita membaca ayat-ayat dari 1 Raja-Raja ayat 20 ayat 13 sampai dengan 22 itu menceritakan tentang seorang nabi yang datang kepada Ahab, Raja Israel, untuk menyampaikan pesan Tuhan bahwa Tuhan akan menyerahkan musuh mereka, yakni orang-orang Aram yang sedang mengepung Samaria. Ahab bertanya, siapa yang akan membantu untuk melawan musuh yang begitu besar itu? Nabi itu menjawab, orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah yang jumlahnya hanya 232 dari 7.000 orang Israel. Orang-orang muda ini yang akan menyerang lebih dulu.
orang-orang muda yang jumlahnya 232 ini, yang diikuti oleh para prajurit, menghancurkan orang-orang Aram. Pada saat itu Tuhan berbicara kepada saya bahwa untuk ke depan ini, generasi Yeremia yang harus memimpin peperangan rohani untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir, ini merupakan suatu paradigma baru dalam pelayanan. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Menteri Agama memberikan pengarahan dalam pembukaan kembali ibadah secara offline bahwa anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19 dilarang beribadah di gereja. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi Tuhan sedang berbicara harus ada pergantian generasi. Tuhan seolah-olah memaksa agar generasi lansia mendelegasikan atau menyerahkan tugas mereka kepada generasi muda. Ini merupakan perubahan paradigma dalam pelayanan. Elisa adalah nabi muda yang mewakili generasi muda yang akan dipakai Tuhan untuk tugas yang lebih besar. Pada waktu itu Elia disuruh oleh Tuhan mengurapi Elisa untuk menjadi nabi menggantikan dia. Pertama, Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Ini berbicara tentang memberikan otoritas menjadi seorang nabi. Yang kedua, Elisa menjadi pelayan Elia. Elia juga menjadi bapak rohani yang mementor Elisa. Elisa sangat setia kepada nabi atasannya, sehingga Elisa dikenal sebagai yang dahulu melayani Elia. Yang ketiga, Elisa terus mengikuti Elia kemanapun dia pergi. Elia ke Gilgal, Bethel, Yericho, Sungai Yordan. Elisa terus mengikuti meskipun dilarang oleh Elia. Waktu menyeberang Sungai Yordan, Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biar aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Elia berkata, "Yang kau minta ini adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Ternyata Tuhan mengabulkan permintaan Elisa. Dia melihat waktu Elia diangkat. Elisa mendapat 2 bagian dari roh Elia, double portion. Arti daripada 2 bagian roh Elia atau double portion adalah, yang pertama, Elisa sebagai anak rohani yang sulung dari Elia menerima warisan 2 kali lebih banyak dibandingkan dari anak-anak rohani lainnya. Elisa mohon kepada ayah rohaninya untuk memberikan wibawa seorang nabi yang lebih besar kepadanya, supaya Elisa bisa melanjutkan pelayanan Elia. Yang kedua, dalam hal mujizat, Elia melakukan mujizat sebanyak 7 kali.
Sedangkan Elisa melakukan 14 kali, di mana 1 kali setelah Elisa meninggal, tulang-tulangnya bisa membangkitkan orang yang mati. Peranan Elisa sebagai nabi terhadap raja-raja Israel lebih banyak dibandingkan Elia. Elia sebagai nabi pada zaman Raja Ahab saja. Sedangkan Elisa sebagai nabi dalam zaman Raja Yoram, Yehu, Yoahas, Yoas. Jadi, untuk mendapatkan pengurapan atau berkat double portion, Elisa melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Elisa menerima jubah Elia, yang artinya mendapatkan otoritas untuk pelayanannya sebagai nabi. Yang kedua, Elisa setia kepada bapak rohaninya. Yang ketiga, Elisa pergi ke Gilgal. Gilgal adalah tempat di seberang sungai Yordan, di mana laki-laki yang belum disunat, mereka disunat di sini. Disunat berbicara tentang lepas dari keinginan daging dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat 6. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma 8 ayat 13. Yang keempat, Elisa pergi ke Betel. Betel adalah tempat perjumpaan Yakub dengan Tuhan secara pribadi. Kita harus menjaga agar setiap waktu hidup kita senantiasa dipenuhi oleh hadirat-Nya, sehingga kita selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Yang kelima, Elisa pergi ke Yeriho. Yeriho adalah kota pertama di tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk direbut. Tembok Yeriho roboh setelah sangkakala ditiup dan orang Israel bersorak-sorai. Ini berbicara tentang kuasa dari pujian dan penyembahan. Tuhan menciptakan manusia agar manusia memuji dan menyembah Tuhan. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus banyak memuji dan menyembah Tuhan. Meskipun ini tidak mudah, karena kita melihat keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Kita harus melakukan seperti apa yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Di mana Daud berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Memang kita kadang-kadang harus memaksa jiwa kita untuk memuji Tuhan dengan selalu mengingat kebaikan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami ketakutan, kebingungan, depresi, terdampak krisis ekonomi, sakit karena COVID-19. Mari kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Saya mau katakan sesuatu kepada saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, apapun yang masalah saudara hadapi, saudara harus tahu satu hal, bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dia sangat-sangat mengasihi saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal, enak maupun tidak enak. Sebab inilah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Apa ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Bapa ku cintakan. Bapa ku cintakan. Yang keenam,
Elisa pergi ke sungai Yordan. Sungai Yordan adalah tempat di mana mujizat dialami oleh Naaman yang sembuh dari penyakit kustanya. Kunci kesembuhannya adalah kerendahan hati, yaitu dengan bersedia membenamkan diri 7 kali dalam sungai Yordan. Sungai Yordan adalah tempat di mana Tuhan Yesus dibaptis. Roh Kudus dalam bentuk burung merpati turun atas Tuhan Yesus. Terdengar suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sungai Yordan adalah tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sungai Yordan menjadi kering ketika kaki para imam yang mengangkat tabut Allah masuk ke dalam air. Kemuliaan Tuhan ini terjadi karena mereka percaya dan melakukan kehendak Tuhan meskipun tidak masuk akal. Sekali lagi, saya mau bertanya kepada saudara, ada berapa banyak yang mau menerima pengurapan dan berkat double portion? Angkat tangan saudara. Ada 8 hal yang harus kita lakukan kalau mau mendapatkan pengurapan atau berkat double portion. Yang pertama, menerima tugas yang diberikan oleh Tuhan dengan sukacita. Yang kedua, setia kepada atasan kita, pembimbing rohani kita, bapak rohani kita. Yang ketiga, melepaskan keinginan daging dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang keempat, usahakanlah setiap waktu kita dipenuhi dengan hadirat-Nya, agar kita senantiasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Yang kelima, dalam segala situasi kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Yang keenam, hidup dengan kerendahan hati. Yang ketujuh, hidup menjadi orang yang dikasihi dan berkenan kepada Tuhan. Yang kedelapan, percaya akan segala perintah Tuhan meskipun tidak masuk akal. Saya mau berdoa agar saudara mendapatkan pengurapan dan berkat double portion. Mari angkat tangan saudara dan nyanyikan nyanyian ini bersama saya. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Mari kita angkat tangan saudara. Urala bala 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 bala. Urala bala bala bala. Uria berbahasa roh. Berbahasa roh. Urala bala 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 bala. Uria la bala 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 bala. Ura bala bala. Tuhan curahkan pengurapan-Mu. Pengurapan double portion. Pengurapan double portion. Berkat double portion. Terima, 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 terima. Urala basikala la bala. Terima, terima, terima. Uria la bala 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 bala. Pakai anak-anak-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan. Dengan pengurapan double portion, mereka akan melakukan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima, terima, terima. Urala bala bala bala. Oh, berkati anak-anak, berkati mereka semua Tuhan. Kau menyembuhkan yang sakit. Terima, terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima, 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 terima. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus.
kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau tegur kalau kami salah. Engkau mengurapi kami, Engkau sembuhkan kami ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu masing-masing introspeksi. Sudah masing-masing berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan, dan Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Minta ampun. Minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu. Ampuni mereka ya Tuhan. Ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Mari ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Gembala, para diakan, seluruh pengerja mengucapkan selamat berulang tahun kepada segenap jemaat yang berulang tahun di bulan Juli. Neneng, Tata, Bu Gemrina, Yvonne, Julius, Azel, Ibu Eka, Siska, Kiel, Ibu Renta Simamora, Damar, dan Vira. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi yang namanya belum tercantum, agar dapat menghubungi Bu Gemrina. Firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening seperti tertera di layar, dan dapat dikirimkan untuk bukti transfernya kepada Bugem. Sekian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya saudara, tiba saatnya kita di akhir ibadah. Sebelum kita melakukan aktivitas kita kembali masing-masing, kita mau terima berkat juga. Kita angkat pujian. Oh tuh mulianya hadirat-Mu. Haleluya. Oh mulianya dimuliakan, dimuliakan Kau Tuhan dengan pujian kami dalam genggaman hadirat-Mu. Amin. Dari awal kita sama-sama katakan, oh mulianya hadirat-Mu, oh mulianya, yes Lord. Hadirat kami bait-Mu, kami bait memuja-Mu Tuhan. Katakan diberkati Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan dengan pujian, pujian kami dalam genggaman hadirat-Mu.
memenuhi tempat ini. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah Tuhan mendengarkan Tuhan dari firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapak. Berkati hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Berkati setiap pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan. Engkau pakai lebih lagi. Demikian kami juga Tuhan di tempat ini Tuhan. Biar kami semakin Tuhan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab kami punya Allah yang besar, sebab kami punya Allah yang ajaib, sebab kami punya Allah yang teramat baik bagi kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengerti kehendak Tuhan. Sebentar lagi juga Tuhan kami ingin melakukan setiap aktivitas kami kembali. Biarlah Tuhan tangan Tuhan, tuntunan Tuhan yang memberikan jalan buat kehidupan kami. Biarlah tuntunan Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap keluarga kami Tuhan dimanapun berada. Kami juga berdoa Tuhan bagi umat-umat-Mu Tuhan Yesus yang mungkin masih dalam bekerja atau mungkin Tuhan dalam sakit penyakit, dalam problema. Tuhan Engkau adalah Allah penyembuh, Tuhan Engkau adalah Allah yang menyediakan jalan keluar, dan kami percaya Tuhan kami sudah dimenangkan oleh Engkau. Amin, amin, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami rindu Tuhan menerima berkat daripada hamba-Mu. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Dipuji di sana.